Ya, jadi hari ini kami dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke Papua Barat Daya, baik ke provinsi maupun ke kabupaten kota. Yang pertama membahas tentang APBD murni dan APBD perubahan. Kemudian yang kedua juga mendorong percepatan realisasi anggaran. Kemudian yang ketiga juga untuk penganggaran inflasi, kemudian penanganan ekstrim, kemudian stunting dan program prioritas lainnya. Jadi pada prinsipnya kita lakukan peningkatan kapasitas, kemudian kita lakukan sosialisasi dan juga kita lakukan diskusi-diskusi agar berbagai persoalan di daerah itu bisa diatasi bersama. Diskusi apa saja yang maksudnya Realisasi APBD harus segera dipercepat, kemudian APBD perubahan juga harus segera dilakukan sesuai dengan jadwal, dan APBD murni juga harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi semuanya perlu pemahaman yang sama, semuanya perlu pegangan yang sama, dan perlu tahu tentang aturan pelaksanaannya. Evaluasi Barat Daya dan juga di daerah otonom yang lain Pak yang baru saja. Serapan anggaran, serapan APBD di daerah otonom masih perlu dipacu karena masih ada keterbatasan khususnya terkait dengan personil yang masih kurang, kemudian kondisi wilayah karena ini baru, tentu perlu support dari semua pihak, perlu kerjasama dari semua pihak agar bisa lebih maksimal lagi. Termasuk di daerah kabupaten kota juga ya Pak ya? Masih belum maksimal juga ya Pak ya? Ada yang maksimal, ada yang belum, bukan tidak maksimal. Jadi daerah mempunyai variasi yang berbeda-beda serapan anggarannya. Jadi jangan salah tulis ya, nanti ditulis tidak maksimal gitu kan. Di Papua Barat Daya yang belum. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen, Pak. Jadi memang kita secara manual sudah kita kirim. Itulah yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Salah satu yang harus kita atur adalah kompetensi SDM operator kita. Jadi kan itulah saya selalu harus punya dorongan untuk memperkuat kompetensi operator-operator kita. Itu tadi sudah dibicarakan oleh Pak Dirjen. Makanya tadi kita tanya ke Ibu Ona, besok sudah clear itu. Artinya untuk data-data yang tertinggal besok clear. Yang saya ulang lagi tadi bahwa kekurangan kita adalah operator yang harus kita naikkan kompetennya. Makanya kan kita sekarang ada peningkatan kompetensi, asistensi dan seterusnya. Targetnya kapan Pak untuk bisa menjawab tuntutan daripada aturan-aturan yang ada itu? Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Pemda Sumedang, mulai dari sistem pemerintahan berbasis elektronik SPB. Kita sudah minta mereka mengirimkan tim ke Maembrat untuk asistensi pendampingan ke kita. Nah, kita juga dari keuangan ini kita akan kirim magang ke daerah-daerah yang kami anggap itu memang luar biasa untuk tadi SIPD, pengelolaan keuangan, penata usahaan keuangan, supaya daerah kami Maembrat itu semakin hari semakin sama dengan daerah-daerah yang lain. Intinya SDM yang belum tersiapkan terus, ya Pak ya? Kita memang harus dorong terus. Tadi kan Pak Dirjen selalu bilang yang satu kompetensi harus kita naikkan itu. 3. Baik. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama pada saat ini sudah mulai memasuki tahapan proses perubahan APBD. Yang pertama itu adalah bahwa perubahan APBD itu dapat dilakukan setelah adanya laporan realisasi semester pertama. Ini sudah terlampaui waktunya, berarti kan paling tidak harus selesai dulu 30 Juni. Berarti per Juli sudah di 6 bulan kemarin, dan apa yang akan kita lakukan di 6 bulan ke depan. Disitulah potensinya tadi disampaikan, sebagaimana yang Pak Dirjen juga tadi sampaikan di forum sebelumnya, bahwa perubahan APBD itu jangan selalu dimaknai akan naik anggarannya. Nah, ini harus kembali lagi disesuaikan. Kapasitas realnya seperti apa? Kita sudah punya gambaran capaian dari sisi pendapatan dari 6 bulan kemarin seperti apa, dan kira-kira prognosis di 6 bulan ke depannya seperti apa.
dari kemampuan fiskal. Kalau dana transfer saya kira nanti mungkin yang BPH dan seterusnya itu mungkin melihat dari sisi penerimaan negara juga. Dan itu juga kita bisa lihat berikutnya dari aspek belanja daerahnya. Bagaimana behavior belanjanya, perlakuan belanja seperti apa. Pada saat perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan DPD, coba disanding dulu SKPD. SKPD A misalnya mau nambah anggaran dari 230 menjadi 238, nambahnya dikit apa? Tapi kita lupa sudah terserap berapa duitnya. Jangan-jangan dari 230 itu 190 belum terserap, kok nambah lagi. Nah ini jangan berarti harus diberikan. Kalau memang dirasa programnya kurang tajam, kurang prioritas, maka digeser, dilakukan perubahan asumsi-asumsi. Bukan berarti ditambah anggarannya. Nah yang ada itu tuh dioptimalkan. Ini kadang-kadang mindsetnya adalah begitu program BD minta tambahan anggaran. Padahal kalau kita ada kinerjanya, yang ada itu belum diserap. Ataupun yang ada belum optimal realisasinya, belum optimal kinerja belanjanya, minta anggaran baru. Nah ini idealnya kan di mapping dulu Pak izin, mungkin DAPD dan nanti di mapping dulu masing-masing SKPD yang biasanya SKPD saat dilihat dulu kebutuhannya apa. Kalau dirasa mau menambah belanja, ya cek belanja saat ini seperti apa. Kalau mau merubah belanjanya ya dicek juga sekarang indikator belanja seperti apa dan target kita maunya seperti apa. Jadi kalian baru diskusi. Selanjutnya kami persilakan makanya saat ini PLH Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Kira-kira berapa menit Pak?